Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan materi tentang etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia dari kelompok 8 yang beranggotakan Cindy Arianti, Dina Rahma Safitri, Indah Garsinia, dan Intan Tusliana. MSDM merupakan aspek penting yang meliputi 1. Perencanaan dan pengelolaan SDM, 2. Peningkatan pegawai, 3. Pendidikan dan pelatihan, 4. Kinerja dan pengakuan, 5. Kepuasan pegawai. Menurut Sunyoto, tahun 2012, MSDM adalah pemanfaatan dan pengembangan personel bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran dan tujuan organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional. Atau secara umum, MSDM adalah suatu proses menangani berbagai masalah dalam ruang lingkup pegawai, karyawan, guru, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lingkup MSDM meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan SDM dalam organisasi. Aktivitas ini mencakup rancangan organisasi, staffing, sistem reward, manajemen performasi, pengembangan individu dan organisasi, serta komunikasi dan hubungan masyarakat. Terdapat peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam manajemen sumber daya manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik, sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya. Adapun manfaat etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu dapat mensejahterakan karyawan, melindungi hak-hak para karyawan, dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai suatu tujuan, tidak adanya penyalahgunaan di dalam pengelolaan sumber daya manusia, tidak adanya KKN dalam perusahaan, dan juga mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Selanjutnya, terdapat kode etik dalam konsep etika bisnis, yaitu kode etik menetapkan aturan kehidupan organisasi termasuk tanggung jawab profesional, pengembangan profesional, kepemimpinan yang etis, kejujuran dan keadilan, konflik kepentingan. Prinsip dasar kode etik menjelaskan bahwa sebagai profesional sumber daya manusia mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nilai tambah pada organisasi yang dilayani dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan etika organisasi itu sendiri. Konsep etika bisnis dalam strategi perusahaan mampu mengintegrasikan aspek pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Integrasi konsep etika manajemen. Manajemen sumber daya manusia berperan dalam mendukung dan mengintegrasikan fungsi-fungsi organisasi. Yang pertama, seleksi. Yang kedua, orientasi karyawan. Yang ketiga, pelatihan. Yang keempat, penilaian kinerja. Dan yang kelima, reward. Etika bisnis sebagai dasar berperilaku dalam bekerja sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kesehatan moral dan mental, semangat meningkatkan kinerja, kreativitas tinggi dan produktif. Kemudian menurut Dave Ehrlich pada tahun 1996 dalam Ernawan 2007, terdapat 4 aspek dalam meraih keunggulan pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan. Yang pertama, strategic partner. Bagaimana manajemen mengelola sumber daya manusia sehingga dapat menjadi mitra. Yang kedua, administrative expert. Bagaimana manajemen menciptakan efisiensi administrasi. Yang ketiga, employee champion. Bagaimana manajemen dapat meningkatkan kontribusi karyawan. Dan yang terakhir, agent of change. Bagaimana manajemen mendorong karyawan untuk berubah. Selanjutnya yaitu prinsip etis bekerja. Dalam menjalankan tanggung jawab, kepercayaan yang telah diberikan harus memperhatikan beberapa standar sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan manajemen profesional. Yang kedua, memberikan informasi yang relevan. Selanjutnya yang ketiga, melindungi, memelihara, dan meningkatkan aset pemilik modal. 4. Melaksanakan hasil yang telah dituangkan dalam rapat. Yang selanjutnya yaitu etika kepemimpinan. Karakter kepemimpinan dalam pengambilan keputusan meliputi yang pertama, kemampuan untuk mengantisipasi, memimpikan, mempertahankan fleksibilitas, dan memberdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategik. Yang kedua, pekerjaan multifungsi yang melibatkan bekerja dengan orang lain. Yang ketiga, lebih mempertimbangkan keseluruhan perusahaan
daripada hanya subunit. Yang keempat, kerangka referensi manajerial. Selanjutnya yaitu kesimpulan. MSDM adalah pengembangan dan pemanfaatan SDM secara efektif dan efisien untuk digunakan secara maksimal dalam mencapai tujuan. Kode etik MSDM merupakan memaksa dan menerapkan aturan kinerja profesionalitas dalam menjalankan aktivitas kinerja individu maupun organisasi.